Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-38 ayat 1 sampai yang ke-12. Judul renungan kita pada hari ini adalah tamu tidak diundang. Tamu tidak diundang itu datang lagi. Ya, sengatan itu. Perasaan kecil yang menjengkelkan namun berbicara banyak. Apakah itu? Rasa bersalah. Rasa bersalah itu bisa menjadi berupa perasaan menyesal karena ucapan atau tindakan yang salah. Kita mungkin menyesal karena gagal berbicara atau melakukan sesuatu di saat yang diperlukan. Rasanya kita ingin mundur dan mengulang waktu. Kalau bisa, dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, tapi tidak bisa. Allah tahu persis perasaan bersalah yang kita rasakan. Dia tahu kita mengalaminya karena kita telah melakukan sesuatu yang melawan kehendak-Nya. Daud mengalami perasaan seperti itu. Dia menyadari bahwa perbuatan melawan kehendak Allah telah merampas damai sejahtera dan ketenangan dari hatinya. Daud menggambarkannya sebagai sakit di sekujur tubuh dan luka-luka busuk bernanah karena kesalahan di masa lalu. Bahkan ketakutan pun menguasai hatinya karena orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawanya. Apakah perasaan-perasaan bersalah kembali membebani kehidupan kita? Jangan biarkan kita tenggelam ke dalamnya, namun melangkahlah pada tawaran yang Allah berikan kepada kita. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Tidak ada obat yang cukup manjur untuk membebaskan kita dari rasa bersalah selain daripada kasih karunia. Ketika kita menerima pemberian Allah yang indah ini, selubung rasa bersalah yang kita kenakan akan dilenyapkannya. Tetapi Yesus datang untuk membereskan rasa bersalah kita, perasaan yang tak bisa kita usir sendiri. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya gitu ya. Menyembunyikan diri dari Tuhan Allah yang Maha Tahu. Apakah hal itu mungkin? Kalau tidak mungkin, mengapa manusia kok sering melakukannya ya? Nah, mari kita baca Mazmur pasal 38 ayat 1 sampai 12. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panahmu menembus aku dan tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya itu seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan sukacita, sebab pinggangku penuh radang, tak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang. Cahaya mataku pun lenyap daripada aku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku dan sanak saudaraku menjauh. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Kepekaan rohani di tengah dunia jasmani. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Daud memiliki kesadaran bahwa dirinya itu memang benar orang yang pantas dihukum. Karena Daud sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Banyak orang di dunia ini yang tidak sadar bahwa dirinya adalah orang yang pantas untuk dimurkai oleh Allah. Ketidaksadaran inilah yang membuat seorang itu sulit sekali untuk memiliki perasaan membutuhkan Tuhan. Betul ya? Kalau dipikir-pikir benar ya. Karena kalau seorang itu tidak memiliki rasa di hadapan Tuhan, aku nih orang yang pantas dimurkai, maka orang ya merasa dirinya benar. Orang yang merasa dirinya benar tidak perlu juru selamat, karena dia tidak merasa dirinya tidak berdosa. Tidak merasa itu bukan berarti dia tidak berdosa. Tidak merasa berdosa bukan berarti dia tidak berdosa aktualnya. Hanya saja dia itu tidak merasa, tidak berarti dia tidak berdosa. Gitu ya. Ayat 2. Daud menggambarkan situasi seolah dia itu ada di medan perang. Sebab anak panah, anak panah ini kan digunakan di medan perang ya. Anak panahmu menembus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. Jadi ini menggambarkan Daud itu dalam posisi yang kalah. Ya toh? Biasanya Daud kalau dalam medan peperangan itu selalu menangan, ya. Selalu menang terus gitu ya toh. Selalu menang di area jasmani atau area sekuler, itu belum tentu perkasa di dalam area rohani. Ini yang perlu disadari.
Karena seringkali orang merasa dirinya kuat di area sekuler, dia juga merasa kuat di area rohani. Belum tentu. Bahkan yang seringkali terjadi adalah kebalikannya. Orang kuat di area sekuler, tetapi kerohaniannya sangat-sangat keropos. Daud tidak bisa lepas dari keberdosaannya. Sekalipun Daud adalah raja yang sangat-sangat perkasa dan disegani di Israel. Jangan sampai keperkasaan Anda di dunia sekuler itu mengaburkan kondisi kerohanian daripada dirimu sekarang. Oke? Merasa kuat padahal rapuh secara spiritual. Ini yang sangat berbahaya. Oke, sekarang kita bahas keberdosaan dan kebodohan. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Ketika seorang berdosa, maka hal itu akan menjadi beban berat bagi hidupnya. Dia akan dihantui oleh rasa takut, rasa bersalah, terus-menerus. Karena manusia kalau normal ya, bukan psikopat ya. Kalau normal itu ada memiliki hati nurani yang terus-menerus menegur orang tersebut. Yang membuat hidupnya itu tidak nyaman. Terus-menerus ditegur. Gitu ya. Nah, Daud menggambarkan ketika dia bertindak dosa, itu adalah suatu kebodohan. Jadi Daud menggambarkan ketika dia bertindak dosa itu kebodohan itu seperti ini ya. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena apa? Kebodohanku. Nah, kebodohan yang dilukiskan oleh Daud ini adalah kebodohan yang sangat-sangat menjijikkan. Karena Daud menyamakan kebodohannya itu dengan lukaku berbau busuk dan bernanah. Jadi, keberdosaan itu adalah suatu kebodohan. Dan kebodohan yang sangat menjijikkan. Jadi barang siapa di antara kita sekarang yang sudah melakukan hal-hal yang berdosa, tapi tidak merasa jijik terhadap dosanya, maka itu adalah hal yang sangat-sangat menjijikkan. Tapi hanya saja engkau tidak menyadari. Itu akibat, itu seperti gini ya. Anda itu berada di dalam kubangan tempat pembuangan akhir, sampah, yang sangat-sangat bau. Tetapi organ penciuman Anda itu mati rasa. Gitu. Jadi Anda enggak apa-apa, ini nyaman-nyaman saja nih. Nah, kalau orang normal ditempatkan di tempat pembuangan akhir, disuruh nginep di sana terus-menerus gitu ya, ya pasti muambu, pasti nggak tahan. Itu yang terjadi bukan? Tapi kalau misalkan orang itu tidak normal, yang indera penciumannya itu mati gitu ya, dia merasa di sana ya di bau busuk, tinggal di antara sampah-sampah itu ya normal-normal aja. Nah, ini yang repot. Itu adalah yang saya sebut dengan kepekaan rohani. Kepekaan rohani seseorang ketika tidak ada, maka dia akan berperilaku secara abnormal di hadapan Tuhan. Saya ulangi ya, ketika seseorang tidak memiliki kepekaan rohani, maka orang itu akan berpikir, berperilaku, berperasaan dengan tidak normal di hadapan Tuhan. Masalahnya, prinsip orang dunia ini sangat-sangat terbalik ya. Menganggap keberdosaan itu ya wajar-wajar saja. Menganggap kebenaran adalah hal yang terabaikan. Kenapa terabaikan? Tidak terlalu penting untuk diperjuangkan. Manakah daripada orang-orang modern zaman sekarang yang mau menjunjung tinggi kebenaran daripada kenyamanan? Karena seringkali orang itu meninggikan kenyamanan jauh lebih tinggi daripada kebenaran. Betul ya? Ayat 6 dan 7. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Saudara, ini sikap ketika Anda jatuh dalam dosa. Tiada kebanggaan apapun bagi orang yang jatuh dalam dosa. Itu diilustrasikan dengan kondisi yang terbungkuk-bungkuk atau sangat tertunduk. Sudah seharusnya ketika Anda berbuat dosa, maka Anda berjalan dengan duka cita. Jangan sampai Anda itu berjalan tetap tegap, berdiri tegap, bahkan mendongakkan kepala Anda ketika dosa menjadi raja dalam kehidupan Anda. Kalau misalkan itu yang terjadi, sama seperti tadi. Ketika seseorang tidak memiliki kepekaan kerohanian, maka Anda berperilaku, bertindak, berpikir, berbicara, berperasaan yang tidak normal di hadapan Tuhan. Daud menggambarkan keberdosaan itu seperti apa sih? Seperti ini ya, pinggang yang penuh radang. Sebab pinggangku penuh radang, tak ada yang sehat pada dagingku. Ini suatu kondisi yang sangat-sangat menyakitkan. Suatu kondisi yang benar-benar annoying, sangat-sangat mengganggu, sangat tidak nyaman. Tidak pernah ada kenyamanan ketika tubuh Anda diserang oleh berbagai macam penderitaan. Tak pernah ada kenyamanan. Ya.
Saudara, kalau misalkan orang diserang penderitaan, pasti nggak mungkin nyaman. Nggak pernah permasalahan gini, apakah kita merasa menderita ketika kita sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan? Itu penting sekali ya. Pertanyaan itu penting sekali untuk dijawab. Bersembunyi dari kemahatauan Tuhan. Aku kehabisan tenaga, remuk redam, aku merintih karena degup jantungku. Nah, sampai kapan seorang itu mau melawan Tuhan terus-menerus? Sini Daud dikatakan, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Saudara ingat peristiwa Nabi Yunus ketika menolak memberitakan kasih Tuhan pada bangsa Niniwe. Tuhan hajar habis Yunus bagaikan badai dengan badai kapal yang sangat besar, diombang-ambing. Terus kemudian akibatnya Yunus kan dilemparkan ke lautan dan masuk ke dalam perut ikan besar. Jadi Tuhan hajar Yunus habis-habisan sampai akhirnya dia memberitakan firman Tuhan, berita pertobatan kepada orang Niniwe. Jikalau kita sedang dalam kondisi yang berdosa, maka baiklah kita menghadap ke hadirat Tuhan. Jangan pernah Anda mencoba untuk menyelesaikan keberdosaan Anda itu kepada pihak lain selain Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Saudara perhatikan ayat 9-nya. Tuhan, engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Tidak ada gunanya kita menyembunyikan keberdosaan kita atau rasa malu kita akibat berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya. Saudara masih ingat peristiwa Adam dan Hawa ketika mereka pertama kali jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal yang ketiga. Mereka ingin menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Apakah hasilnya ada? Tidak ada. Mereka tetap tidak mau mengakui dosanya dan sebagai akibatnya Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Itu yang mereka terima, bukan? Saudara, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Cara yang terbaik ketika dalam kondisi yang berdosa adalah datang dan menghadap Tuhan, berdoa berlutut, menangis di hadapannya, menyesali segala dosa-dosamu. Maka Tuhan akan mengampuni segala keberdosaan kita. Kepekaan akan dosa dan rasa setia kawan. Saudara perhatikan baik-baik ya. Refleksikan diri saudara. Sekarang ini ya, ketika Anda jatuh dalam dosa. Apakah masih ada jantung-jantung yang berdebar? Karena kalau jantung sudah berdebar, itu tidak ada. Maka siapakah yang menjadi alarm dalam kehidupan Anda ketika Anda terjerumus dalam dosa? Kalau misalkan alarm itu tidak ada, susah bukan? Apakah saudara pernah berpikir bahwa teman-teman saudara akan tetap mendekati saudara ketika Anda menanggung konsekuensi dari perbuatan dosa? Saudara berteman dengan orang-orang banyak bukan? Tapi ketika teman-teman saudara itu melihat Anda itu saudara menanggung konsekuensi dari perbuatan dosa, contoh misalnya, Anda tipu orang lain, Anda tangkap polisi. Apakah teman tipu-tipu saudara itu mau tetap ada di dalam sisi saudara? Mungkin sesama pebisnis, saudara punya teman yang saling tipu-tipu menjalankan bisnis secara tidak baik. Tapi ketika Anda sendiri menanggung konsekuensinya akibat keberdosaanmu, teman yang tadi loh lakukan tipu-tipu dulu, yang sama seperti saudara, hadir enggak? Jangan-jangan mereka pasti mau menjauh kan? Takutnya nanti, udah ngapain ini temannya ini, takutnya ada aliran uang yang masuk ke temannya, tambah diperiksa, tambah ketemu semua nanti. Saudara, kalau misalkan Anda membangun relasi dengan teman-teman saudara, dengan keberdosaan, maka ketika Anda menanggung konsekuensi dosa, percayalah, teman-teman itu akan lari dari hadapan saudara. Tidak ada satupun yang menjadi teman setia saudara. Mereka kemungkinan besar lari tunggang langgang. Betul ya? Atau, kalau Anda tidak memiliki teman yang tipu-tipu, tapi teman yang biasa, kemudian tahu Anda terjerumus dalam dosa tipu-tipu, kira-kira teman yang tidak tahu apa-apa ini, yang polos, itu kira-kira, loh, kok seperti itu ya? Nah, dia kemungkinan juga menjauhi kehidupan saudara loh. Karena dia takut menjadi korban tipu. Bisa juga kan? Nah, jadi saya mau menyampaikan gini ya. Baik Anda memiliki teman tipu-tipu, atau baik Anda memiliki teman yang selama ini mungkin percaya sama saudara, dan teman tersebut tidak pernah melakukan aksi tipu-tipu, seperti teman-teman saudara golongan pertama. Dua golongan ini kemungkinan besar sama-sama bisa meninggalkan saudara ketika saudara
ada dalam ambang kehancuran. Jangan-jangan mereka sudah memiliki jantung yang berdebar ketika berada di dekat saudara. Maksudnya takut kalau mereka itu menjadi korban tipu berikutnya. Takut kalau golongan yang pertama itu adalah terseret ke dalam permasalahan saudara. Oke? Jadi dari sini kita lihat ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa dan mau menutupi keberdosaan tersebut dengan dosa yang lain. Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan segala permasalahanmu. Bertobatlah, jauhi dosa, hidup benar, berjuang untuk kebenaran, bukan untuk semata-mata kenyamanan. Tuhan Yesus memberkati.